Iya, cepat sekali ya terasa ya. Ya, harapan kita kalian juga sehat-sehat ya di rumah ya. Kakaknya sehat? Sehat, sehat. Kelihatan sehat banget ya. Oh, jadi sehat juga sehat kak. Pada gimana kak? Ada. Puji Tuhan. Kalau sakit kakak nggak di sini. Oh betul. Oh iya betul. Ya semoga kalian juga tetap sehat juga sama kayak kakaknya. Jadi kalian bisa menikmati firman. Oke, sebelum kita masuk ke firman, kayak biasa kita akan doa pembukaan dulu yang akan dipimpin oleh Kasih. Oke, sebelum kita mulai belajar ini, mari kita sebelum berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah hari ini, di mana kalian boleh bersekutu beribadah dan kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak dalam satu ruangan, Tuhan, tapi biarlah kebersamaan kami secara online ini bisa tetap selalu ada dalam kenyataan Tuhan. Yesus, kami akan memulai untuk belajar tentang sedikit dari firman Tuhan, berbicaralah dengan melalui kakak-kakak kami ini Tuhan. Biarlah melalui kakak-kakak lain kami ini kami boleh belajar mendapatkan satu hal yang ingin Tuhan sampaikan untuk masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus kami ucapkan syukur. Amin. Oke, hari ini kita belajar apa nih kak? Belajar firman Tuhan. Iya, pasti sudah. Semua belajar matematika. Belajar firman Tuhan. Oke, hari ini terambil dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-18 sampai ke-26. Nanti kita bacanya gantian aja ya Pak. Oke, boleh. Ya, satu persatu. Oke. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Jadi keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, bahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalanan hidup Dia. Entah kamu menganan atau meninggi. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang menemukan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulannya. Amin. Oh, udah amin. Oh, boleh ya. Lanjutkan Kak. Jadi, yang pertama kita mau bahas adalah latar belakang dari perikop ini. Terlebih dahulu kita harus paham apa sih situasi yang sedang dialami oleh, ini ceritanya bangsa Yehuda.
yang dialami oleh bangsa Yehuda, sampai-sampai judul perikop ini adalah janji keselamatan manusia. Kenapa kok ada janji keselamatan? Kenapa kok keselamatan itu dibutuhkan pada saat ini? Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah di sini yang diceritakan tentang bangsa Yehuda di saat dia dijajah oleh bangsa Asyur. Nah, pada penjajahan bangsa Asyur ini, tiba-tiba muncullah bangsa Mesir yang mau menggantikan kedudukannya bangsa Asyur. Jadi bangsa Yehuda yang pada waktu itu mereka mungkin menderita, mungkin mereka itu capek ya sudah dijajah sama bangsa Asyur, mungkin sudah bertahun-tahun juga, mereka mendapat semacam secerca harapan dari kehadiran bangsa Mesir. Jadi di sini bangsa Mesir itu dikatakan mereka hadir sebagai penolong bangsa Yehuda itu. Nah, tapi yang mau ditekankan di sini adalah bahwa seharusnya bangsa Yehuda itu tidak berpaling kepada bangsa Mesir. Nah, kepada siapa dong harusnya bangsa Yehuda itu berpaling? Seharusnya bangsa Yehuda itu berpaling kepada Tuhan. Karena apa? Menurut tema kita hari ini, Tuhan adalah satu-satunya penolong yang adil dan penuh kasih. Nah, di sini kalau misalkan kakak baca dari SPT ini ya, bangsa Israel itu kan mereka awalnya pecah jadi dua, jadi Israel Selatan, memang Israel Barat, kan? Nah, bangsa Yehuda ini adalah bangsa yang masih bertahan di saat bangsa Israel Utara itu mereka sudah hancur. Jadi bangsa Israel Utara sudah hancur keluar, tersisalah bangsa Yehuda. Nah, di sini itu yang mau diajarkan adalah seharusnya bangsa Yehuda itu bisa melihat kehancuran bangsa Israel tadi, dan mereka seharusnya belajar dari situ. Apa sih sebenarnya yang bikin bangsa Israel itu akhirnya hilang? Apa sih yang sebenarnya bikin bangsa Israel itu akhirnya terpecah? Apa sih yang akhirnya bikin bangsa Israel itu bisa runtuh? Dan ternyata kalau misalkan ditutup, yang bikin bangsa Israel akhirnya jatuh ke tangan penjajah, terus akhirnya mereka hilang terserah berat, itu adalah karena mereka tidak taat sama Tuhan. Jadi kesetiaan bangsa Israel itu sudah nggak ada sama Tuhan. Apalagi mungkin pengaruh di saat mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain itu mungkin datanglah alat-alat lain seperti itu. Dan yang mau diajarkan di sini adalah bangsa Yehuda itu seharusnya mereka bisa melihat kalau misalkan bangsa Israel itu karena mereka tidak taat, akhirnya mereka jatuh. Jadi harusnya bangsa Yehuda yang sekarang mereka dalam penjajahan itu harusnya mereka taat sama Tuhan. Jadi bangsa Yehuda ini pun kenapa sih pada akhirnya mereka bisa sampai jatuh ke tangan bangsa Asyur? Ya karena mereka nggak taat sama Tuhan. Nah, kalau misalkan kalian baca di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus itu Allah itu selalu bilang, kalau kamu taat sama aku, kalau kamu selalu mengingat aku, kalau kamu hidupmu itu terpaut padaku, aku akan menjanjikan kemenangan dalam setiap peperangan. Aku akan menjanjikan keamanan untuk kamu. Aku akan menjanjikan keselamatan. Nah, janji Allah itu selalu seperti itu. Tapi syaratnya tetap adalah ya taat dulu sama Tuhan, harus berpaut dulu sama Tuhan. Kalau misalkan pada akhirnya tidak lagi berpaut sama Tuhan, akhirnya tidak lagi taat sama Tuhan, akhirnya tidak lagi setia sama Tuhan, ya sudah, tidak akan ada yang namanya keselamatan, tidak akan ada yang namanya keamanan, tidak akan ada lagi yang namanya kemenangan dalam peperangan. Itu adalah latar belakangnya itu tadi. Nah, itu akhirnya kita bisa belajar kalau misalkan bangsa Yehuda itu dihadapkan pada dua pilihan di sini. Pilihan yang pertama adalah di tengah kekelaman mereka, di tengah penderitaan mereka, apakah mereka berpaling kepada Tuhan, ataukah mereka berpaling kepada bangsa Mesir? Nah, dari sini yang mau kita sama-sama belajar adalah bangsa Yehuda itu ternyata tidak sepenuhnya mereka lalu sadar kalau mereka tuh harus
kembali sama Tuhan. Tidak sepenuhnya sadar kalau seharusnya mereka tuh punya Tuhan, dan malah mereka itu berpikir kalau misalkan, oh bangsa Mesir ini loh penyelamatku, oh bangsa Mesir ini loh yang akan menolong aku. Nah, dari sini kita nanti akan sama-sama belajar kalau misalkan ya kita jangan seperti bangsa Yehuda yang melihat cuman ya manusiawi sih ya sebenarnya. Kalau misalkan kita melihat sesuatu yang kelihatan di depan mata, oh ini bisa jelas-jelas bangsa Mesir ini bisa jelas-jelas mengalahkan bangsa Asyur nih. Aku bisa lepas dari yang namanya jajahan bangsa Asyur, aku bisa lepas dari yang namanya tekanan bangsa Asyur. Tapi nggak ada yang tahu dong bangsa Mesir ini sebenarnya intensinya itu apa. Apakah bangsa Mesir ini dia intensinya benar-benar mau menolong bangsa Yehuda, ataukah nanti itu jadinya keluar dari goa Zina masuk ke buaya kan? Malah malah ya jadinya sama aja gitu loh, kayak udah jatuh tertimpa tangga kan kita juga nggak tahu bangsa Mesir bisa jadi mereka lebih kejam dari bangsa Asyur gitu. Makanya di sini disebutkan janji keselamatan dari Sion, tapi janji keselamatan ini diberikan hanya apabila bangsa Yehuda memilih Tuhan. Kalau bisa kan bangsa Yehuda ini memilih Tuhan, tak bisa dong dari keselamatan ini akhirnya kapal ini. Nah, untuk selanjutnya pemahaman lebih lanjut, apa sih Kak hubungannya ceritanya bangsa Yehuda, bangsa Mesir sama Tuhan ini sama kehidupan kita sehari-hari? Bahkan sekali dijelaskan oleh Oke. Ya, ini teman-teman, kan sekarang kita masuk ke apa sih yang perlu kita pahami dari apa yang Pak Ades bilang tadi tentang Yehuda dijanji sama bangsa Asyur, tapi tiba-tiba Mesir datang dan Yehuda ingin minta tolong sama Mesir untuk menjauhkan bangsa Asyur dari Yehuda. Jadi kalau kita istilahkan dengan kehidupan kita sehari-hari teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu punya sebuah masalah, jadi pada intinya itu kakak flashback sebentar. Pada intinya itu niatnya bangsa Yehuda itu dia mengandalkan orang, manusia atau Tuhan, dan yang benar adalah harusnya Tuhan teman-teman. Nah kembali lagi diistilahkannya dalam kehidupan kita teman-teman. Nah kalau misalnya kita punya masalah teman-teman, kita punya sesuatu yang perlu kita selesaikan, ada sesuatu yang sulit. Nah kita kan biasanya kan masih milih-milih teman-teman. Ini yang selalu kakak lihat ya, kita masih milih-milih. Kita tuh mau curhatnya tuh kemana sih? Nah kebanyakan itu ada teman, ada sahabat, bahkan mungkin orang tua sudah berkurang ya kak sini ya, mungkin mau cerita ke orang tua mungkin takut, ada rasa malunya mungkin. Tapi dari survei yang saya lihat ya ya nggak survei, cuma kebetulan aja yang sering saya alami, saya lihat kakak alami ini, kakak lihat kebanyakan itu kita atau orang-orang itu lebih milih ke sahabat atau teman-teman terdekat sih daripada doa gitu. Nah itu tuh salah teman-teman, itu tuh salah. Yang benar adalah Tuhan dulu, baru sahabat atau teman-teman terdekat kalian teman-teman. Jadi mungkin sahabat bisa menenangkan ya, bisa ngasih solusi. Tapi apakah solusi dan penenangan itu sifatnya bisa jadinya paten buat kita? Saya pun agak bimbang ya dengan kejadian seperti ini. Apakah sahabat bisa menenangkan kita terus atau bagaimana? Tapi teman-teman, yang bisa menenangkan kita sebenarnya itu adalah Tuhan. Kalau kita mau datang ke Tuhan, kita mau kusyuk lah istilahnya, kita mau satu dengan Tuhan, kita punya pribadi yang intim dengan Tuhan, kita bisa menyempatkan waktu untuk Tuhan. Kakak yakin pasti ada jalan-jalan keluar untuk masalah-masalah yang kita alami,
Tuhan itu sifatnya adalah penolong, teman-teman. Tuhan itu adil, teman-teman. Jadi kalian ini tidak perlu khawatir, teman-teman. Kalau misalkan kalian mau cerita ke sahabat, boleh teman-teman terdekat boleh. Tapi kalian perlu doa dulu. Apakah benar kita mau cerita ke sahabat kita atau teman-teman terdekat kita? Ya kan kak? Ya kan kak sini, ya kan kak ada. Kakak yakin ketika kita doa, kita saat itu pasti kita dikasih pencerahan. Entah itu dari kejadian apa, mungkin kalian tiba-tiba yakin, oke lah aku tak cerita ke sahabatku gitu. Karena kalian sudah doa, kalian sudah tenang, kalian sudah diberikan ketenangan dari Tuhan, sudah diberikan pertolongan dari Tuhan. Akhirnya kalian bisa bijaksana untuk memilih teman-teman terdekat atau sahabat. Kakak yakin itu pasti bisa benar eksekusinya ya. Pasti bisa ada jawaban yang bisa menenangkan hati kita secara terus-menerus bahkan selamanya, dan bisa menyelesaikan masalah apa yang kita alami selamanya juga. Jadi seperti itu teman-teman. Kakak mau ngasih satu ayat aja, ini bagus ya ayatnya. Kita kan tadi baca Yesaya 30 ayat 18 sampai ke 26 kan. Kalian perlu di ayat ini ada, di perikop ini ada intinya mungkin ya buat kakak ya. Kakak bacakan ya. Itu ada di ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Nah, dari apa ya, kok bisa dikatakan paragraf yang mungkin ini ya. Paragraf pertama dari ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Jadi Tuhan itu rindu kalian itu doa sama Tuhan. Teman-teman itu minta tolong sama Tuhan. Kalian, wah Tuhan itu rindu kalian itu gak curhat ke sahabat mulu, ke teman mulu, tapi Tuhan itu rindu kita tuh harus curhat ke Tuhan, biar Tuhan itu ikut campur dalam kehidupan kalian gitu loh. Dan kalau Tuhan sudah ikut campur dalam kehidupan kalian, kita bisa lihat di paragraf yang ketiga. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berarti kalau kalian sudah paten sama Tuhan, kalian sudah doa sama Tuhan, kalian sudah menyerahkan apapun masalah kalian kepada Tuhan, itu pasti ada jalan keluarnya teman-teman. Dan jalan keluarnya itu biasanya munculnya secara ajaib, tiba-tiba mendadak, dan itu kalau bahasa Inggrisnya amazing. Jadi amazing lah, amazing. Apa yang akan terurai itu pasti amazing hasilnya. Jadi jangan takut untuk curhat sama Tuhan teman-teman pada intinya. Ya, jadi untuk yang di perikop, Yehuda harus tetap percaya sama Tuhan, bukan sama bangsa Mesir. Jadi sama kayak saya Yehuda tadi, ya dari apa yang kamu ceritakan itu kurang lebih kita mengumpamakan diri itu sebagai bangsa Yehuda. Yes. Bagaimana kalau kita itu menaruh diri kita seperti bangsa Yehuda? Ya. Saat kita tertekan, maka mungkin kita lagi butuh moral support, atau kita lagi punya banyak pertanyaan tentang hidup ini, tentang mungkin tentang teman kalian, tentang mungkin kalian sudah yang mulai dari pacar, gitu kan? Oh iya lah kan, umur segini Betul. udah mulai dipungkiri ya. jadi tidak bisa dipungkiri. Kalau misalkan enggak ya itu urusan. Nah mungkin kalian punya banyak banget hal-hal yang akhirnya bikin kalian itu bimbang dan bikin kalian itu akhirnya merindukan suatu sosok yang bisa membantu kalian keluar dari kebimbangan kalian, yang akhirnya membantu kalian untuk akhirnya kalian bisa yakin, oh ini loh yang mau aku inginkan dalam hidup ini, oh ini loh aku tuh butuh sosok seperti ini. Nah seperti bangsa Yehuda tadi, dia dihadapkan sama dua pilihan, Tuhan atau bangsa Mesir. Kita pun sama, kayak apa yang tadi Kak Mak bilang, kita dihadapkan sama Tuhan dan dihadapkan sama sahabat kita. Bukan kakak menyalahkan kalian kalau misalkan kalian mencari sahabat kalian, karena ya manusiawi ya Kak ya, kita kan pasti cari sesuatu yang ada di depan mata kita, sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita raih gitu kan, sesuatu yang pasti untuk kita. Sedangkan
Tuhan sendiri itu kehadirannya tidak terlihat gitu. Jadi kakak tidak akan menyangka apabila kalian akhirnya berpaling terlebih dahulu pada sahabat kalian. Tapi yang mau kakak encourage kalian, maksudnya yang mau kakak kasih tahu ke kalian adalah ayo coba kalian cari Tuhan. Kenapa sih? Karena kalau kalian cari Tuhan, segalanya itu akan ditambahkan gitu loh buat kalian. Jadi jawaban Tuhan itu bisa jadi di saat kalian berdoa, terus habis itu kalian langsung dapat ketenangan. Bisa jadi kalian bisa langsung dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi bisa juga Tuhan itu memakai sahabat kalian. Dan ingat ya teman-teman, kalau bukan karena Tuhan, sahabat kalian itu nggak akan jadi sahabat kalian pada saat itu. Karena tetap yang menempatkan sahabat kalian di kehidupan kalian itu ya Tuhan. Gak mungkin dong kalau misalnya tiba-tiba ada dapet satu orang, kalian kenalan hari Senin gitu, terus habis itu sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian kalian deket tapi tanpa dasar dari Tuhan itu akan jadi persahabatan yang temporer, akan jadi persahabatan yang cuma ya singkat lah paling itu, dan mungkin ada motivasi lain kita tahu. Tapi kalau misalkan asal dari Tuhan itu pasti itu persahabatan. Oke, sekarang bagian aplikasi ya Pak. Kemarin kita buka open question di Instagram. Ini nih. Dibaca jelas. Jadi kali ini konteksnya kita mau bahas tentang Tuhan itu dari perspektif sebagai sahabat ya Kak. Karena ini tentang dari turunan. Jadi kayak pasti kita semua punya sahabat ya. Nah sekarang kita mau lihat Tuhan itu sebagai sahabat kita. Pertanyaannya gini, sahabat yang baik itu kayak gimana sih? Nah, sebelum bacain yang respon dari adik-adik ini, menurut kakak-kakak sama Kak Adet itu gimana sih sahabat yang baik itu? Gimana? Baik kan subjektif. Sahabat yang baik itu sahabat yang ada tepat pada waktu itu. Oh, oke. Salah satu sih ikan sama berani tegur. Jadi gitu. Berarti sahabat kakak itu baik semua. Cuma tertekan sendiri kan? Bercanda guys. Oke, ini aku coba bacain dari adik-adik yang udah masuk yang merespon. Beberapa ada yang bilang selalu ada dalam susah dan duka. Jadi nggak cuma senang-senangnya doang, tapi waktu mereka di down juga ada. Oh oke. Jadi dari tempat curhat bisa ke rahasia. Oke. Ini yang paling penting satu frekuensi. Oke. Ini nyambung. Oh, frekuensi. Oke. Terus bisa menerima kekurangan kita. Oke. Jadi ada yang bilang menasihati saat ada salah, menguatkan saat lemah, menghibur saat susah. Oke. Misalnya ada yang menarik, a friend who will always be there whenever you need. Jadi kayak ada jadi ketika butuh itu dia ada gitu. Oke. Nah, iya benar banget sih maksudnya. Kayaknya semua itu ada di Tuhan nggak sih Kak? Maksudnya ada di dalam pribadinya Tuhan gitu. Jadi kayak kalian mau cari sosok yang seperti apa lagi gitu kan? Karena teman kita terbatas, ya nggak sih? Teman kita bisa aja ninggalin kita, kita nggak berarti for hour 7 hari full nemenin kita gitu kan? Mereka juga ada aktivitas lain, mereka juga mungkin punya teman yang lain gitu. Jadi yang kalian cari sebenarnya sudah ada satu paket itu di dalam pribadinya Tuhan itu. Jadi kalau kalian butuh apa langsung aja doa. Tuhan cuma sejalan lain, kalau nggak pakai bayar, nggak pakai internet, kalau nggak pakai langsung dimanapun lokasinya kalian bakal tangan dan mata. Ya udah kalau kan kalau nggak kemana pun juga Tuhan tahu kok bisa connect kalau ini dan disuruh gitu. Jadi cuma sejauh itu sebenarnya, cuma kadang kitanya yang malas, kitanya yang kayak nanti aja, malah main game dulu aja lah, lagi seru nih video call sama teman, gibah atau apa kayak gitu kan banyak gitu. Apalagi di momen-momen online ini interaksi sama temen jadi terhambat ya Pak gitu. Ini aku masih berteman nggak sih, dianggap teman nggak sih sama temanku, kan ada mungkin perasaan kayak gitu. Nah kalau kalian mulai merasa kayak kok aku nggak punya teman dan lain-lain, nah kalian
masih punya ada satu pribadi yang standby tunggu kalian datang aja, tinggal kalian bilang mintanya apa, nanti ya pasti akan Tuhan proses nanti permintaannya. Diproses ya, bukan proses gitu. Nggak selalu instan. Kau tetap bijak kok buat kalian. Yes. Sama seperti yang hari ini judulnya, Tuhan itu satu-satunya penolong yang adil dan penuh kasih gitu. Jadi nggak melulu apa yang kalian mau itu akan dikabulin, karena kembali lagi Tuhan itu adil gitu. Tuhan yang tahu takarannya untuk kalian itu seberapa gitu. Kak, kalau temanku bisa punya ABCDE, misal kayak apa ya, gadget terbaru atau apalah kayak gitu. Tunggu dulu, nanti Tuhan akan sediain berkat yang lain gitu buat kalian, karena Tuhan itu kembali lagi adil. Kalau penuh kasih itu gimana sih Kak? Kalau yang sahabat yang ini masuk pertanyaan kedua nih. Kasih itu apa sih ternyata? Kasih itu apa sih menurut? Tadi kan bahas Tuhan itu penolong yang adil dan penuh kasih. Menurut kakak ini kasih itu apa sih? Kasih. Nyanyi gitu. Kasih itu menurut kakak sumber sukacita. Sama Sesuatu yang dibagikan tapi tidak terlihat dalam hati. Sesuatu yang ditampilkan tapi tidak terlihat itu dari dalam hati. Pokoknya cuma bisa dirasain gitu ya Kak? Iya gitulah. Punya something tersendiri. Oke. Soalnya kalian dapat maksudnya apa? Gak bisa ya, gak apa. Kalau yakin kalian punya koneksi tersendiri sama kak, Kayaknya aku yakin kalian bisa menerjemahkan itu. di komen aja nanti nggak apa-apa. Di komen aja. Oke, ini buat yang udah masuk, kasih itu apa sih? Kasih itu sebuah rasa yang kita rasakan dalam hati tanpa terpaksa. Ada yang bilang tulus, mau drama, mau pikir timbang balik, oh nggak ada, nggak perkebunan, nggak pamrih. Gitu. Ada yang bilang lagi kasih itu mampu untuk menghubungi. Benar sih kami. Oke. Kasih itu rela mengorbankan apapun yang kita punya untuk kebaikan. Benar. Ini Apa yang harus berlipat ya nanti ya, jangan kalau misalkan kamu disuruh Kasih mobil. iya ya, maksudnya yang ada padamu itu kalau nggak ada ya jangan nanti jadinya ada gitu ya. ada aja nanti. Oke, sama ini ada yang bilang kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman dan keluarga. Itu nanti kayaknya. Murah. Itu juga itu nih. Terus ini ada yang bilang ini dari bule mana ini? When you start to give without expecting them to do the same. Oh ya, berarti nggak mampu. Terus jadi Iya, intinya nggak mampu. oh iya. Terus berarti dari kalau dirangkum ya Kak, berarti kasih itu ya dia nggak pamrih, terus bisa mampu apa ya? Kayak sumber kekuatan kita untuk mengampuni, memberi ke orang lain dan sejenisnya. Makanya salah satu yang kemarin dititipkan untuk ke kalian dari Bu Pendeta adalah ketika kalian sudah menerima kasih itu dari Tuhan, ketika kalian sudah ditolong sama Tuhan, kalian juga harus melakukan itu ke teman-teman kalian juga. Jadi, iya, dibagiin gitu. Jadi nggak berhenti ke kalian, tapi kalian harus ke teman-teman kalian. Salah nggak? Ketemu teman-teman ya nggak, karena kan apa sekolahnya kan online terus SF lah. Iya ya SF. Gitu. Nah, kan kalian ada gadget, ada maksudnya masih koneksi melalui online ya. Ketika ada teman kalian yang butuh support, butuh doa, kalian bisa kok bantu doa atau paling nggak bantu, wah kamu sabar ya, kamu atau paling nggak ketika mereka down kalian ada di samping mereka, itu juga satu bentuk support yang nggak nyata ya Pak, tapi bisa dirasain ya Pak, dari bilang kata-kata kayak gitu. Jadi hari ini kita belajar, kalau tadi udah sempat dibahas banyak sama Pak Adi sama Pak Mak, poinnya satu, apapun yang kalian butuhkan itu kalian butuhkan itu sebenarnya sudah dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu satu-satunya, bukan nggak ada opsi A, opsi B, opsi C enggak, tapi yang cuma satu-satunya sosok atau orang, ya pokoknya sahabat lah kalau dalam konteks ini, sahabat yang tadi menolong, sahabat yang menolong dan dia itu adil dan penuh kasih. Jadi kalian nggak usah meragukan Tuhan lagi kayak gitu.
ada yang mau kita lagi? Sudah. Oke, kalau sudah cukup, nanti kita amin. Amin. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan masuk ke doa syafaat. Doa syafaatnya akan dibikin langsung oleh Bapak Maksud. Silakan Kak Cindy, ada yang mau didoakan? Didoakan apa ya? Mungkin mau masuk ini kali ya, Kak, rapotan atau mungkin ada yang belum UAS atau apa gitu, yang kasih kesehatan juga. Oke. Masa kita bisa Umum ya? Iya, ini lagi sama menjelang Natal Kak, semoga COVID menurun. semoga sukacita Natal mengalahkan. Iya, meskipun online ya. Oke. Tadi ya. Oke. Nanti ditutup dengan doa apa? Iya. Nanti doa mana? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami, kalau Bapak ini bisa menyampaikan firman untuk teman-teman Bapak yang berada di rumah dan adik-adik lain bisa mendengarkan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan ini pada kami, kakak lain dan adik-adik lain Tuhan. Bahkan orang lain pun yang melihatnya juga Tuhan dari luar. Tuhan Yesus, kami secara pribadi, secara pribadi ini mendoakan untuk adik-adik Tuhan, mulai dari studi Tuhan, keluarga Tuhan, apapun pergumulannya Tuhan, apapun yang dilakukannya Tuhan, pikirannya Tuhan, Engkau melindungi Tuhan, tolong Tuhan sertai Tuhan apa yang Kau lihat Tuhan untuk adik-adik rempet itu, adik-adik teruna itu Tuhan. Tuhan, tolong jaga kesehatan setiap adik-adik teruna Tuhan, para pelayan Tuhan, agar kami terus bisa beraktivitas dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, kondisi yang bisa dibilang agak sedikit rumit Tuhan dalam COVID-19 Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa melakukan semua aktivitas dengan baik Tuhan, tanpa tidak sakit Tuhan, tidak terkena COVID Tuhan. Tuhan, tolong sertai Tuhan, sertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga mau menyertai kami, Bapak Tuhan, agar kami selalu sehat Tuhan, dan apapun yang kami lakukan Tuhan juga bisa lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua itu serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami akan berdoa Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah firman-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sahabatnya sudah. Ya, sekarang kita tiba di penghujung acara. Kita lagi temennya Kak Mam. Disebut kalau temennya. Oke Kak, silakan. Kita akan melakukan warga teruna. Sebenarnya sama aja kayak minggu lalu. Yang pertama adalah persembahan, tetap ikut sama orang tua. Kalian bisa lihat di ibadah umum, itu sudah ada nomor rekeningnya, sudah ada QR code-nya juga untuk siapapun yang mau langsung instan, bukan lebih enak. Terus habis itu yang kedua tentang ibadah PT tetap online sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, tapi ya kita berdoa sama-sama semoga kita bisa kembali berkumpul, kita bisa ketemu lagi satu dengan yang lain, karena udah pada kangen sama kalian, kan? Itu terus habis itu mungkin untuk ibadah Natal, ibadah akhir tahun, atau ibadah awal tahun itu kalian bisa tanya sama orang tua kalian juga. Sudah dibuka pendaftaran untuk ibadah-ibadah itu. Jadi mungkin untuk kalian yang mau daftar, kalian bisa bilang ke orang tua kalian supaya orang tua kalian yang daftar. Terus habis itu jangan lupa saat berikutnya, karena kita mau menutup tahun ini dengan tetap punya hubungan yang baik itulah sama Tuhan. Jadi mungkin kalian ada yang lagi mau
bosen, mungkin kalian ada yang lagi apa ya, merasa tawar hati kayak aduh kesepian kayak aduh ngapain juga ya Pak, aku doa kayaknya aku doa terus juga COVID-nya masih ada gitu ya. Tapi jangan lupa tetap doa aja, soalnya mungkin doa itu yang melindungi orang tua kalian untuk orang tua kalian kerja ya kan. Doa itu yang melindungi kalian, yang memberi kalian semangat supaya kalian bisa tetap sekolah ya kan, karena butuh banget semangat untuk menjalani online. Terus habis itu semangat ujiannya untuk siapapun yang mungkin lagi UTS, UAS. oh iya UAS, oke. Untuk yang UAS sama yang mau terima rapot, ya semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Oke, itu aja jadi kakak-kakak dan selamat minggu. Sampai jumpa lagi. Gak ada kesempatan Kali.